Setelah berdoa, guru mengabsen siswa yang tidak hadir pada hari itu, serta melakukan apresiasi terkait tema pembelajaran pada hari itu. PBB itu punya program yang bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada UGM gitu ya. Kemudian UGM dari sekolah kita Semaja untuk kemudian membumikan nilai-nilai ya, ada 17 nilai-nilai atau karakter gitu ya. Nanti akan Ibu tampilkan, dan yang diantaranya ada 3 atau 2 nanti yang itu temanya pas cocok dengan materi kita, yaitu bagaimana ya, kemarin kita sudah pelajari gitu ya beberapa hal, dan mungkin juga Ibu sudah sampaikan. Sebentar akan Ibu tampilkan di slide. Materi yang cocok itu yang mana? Nah, yaitu nomor 3, 6, dan 15, yaitu tentang apa? Nah, seperti yang sudah Ibu sampaikan kemarin bahwa kita dalam melukis jenazah itu adalah upaya kita memuliakan manusia yang sudah meninggal. Yang itu cocok dengan SDGs nomor 3, yaitu tentang tentang kehidupan sehat yang sehat dan sejahtera. Maksudnya bagaimana kita dalam memuliakan jenazah tersebut kan dalam rangka membuat kita juga orang yang meninggal itu juga akan senang nggak ketika kita melukis jenazah itu. Misalnya kalau ada jenazah kok ditoke wae ya, didiamkan saja, bagaimana kira-kira rasanya gitu ya. Tentu itu bukan bagian dari akhlak kita ya, karakter yang kita lakukan gitu ya. Kenapa? Karena Islam sudah mengajarkan ketika ada manusia yang meninggal itu harus dirukti sebagaimana mestinya, yang seperti yang sudah dicontohkan Rasulullah. Nah, maka bagian mengurusi jenazah itu adalah sebenarnya sudah cocok dengan implementasi nomor 3, yaitu tentang kehidupan yang sehat. Bahwa orang yang kita keluarga yang ditinggalkan, dia akan merasa bahwa dia diperhatikan, diperdulikan oleh tetangga-tetangga atau orang-orang lain yang mengurusi jenazah keluarganya. Jadi pahami teman-teman untuk di sini ya. Oke, ini cocok sekali dengan program PBB poin 3 gitu ya. Dan nanti ada lagi yaitu bagaimana, ini sama gitu ya, bagaimana ketika kita menyelenggarakan jenazah. Untuk yang selanjutnya adalah kemarin juga sudah kita jelaskan bahwa kita tidak boleh merusak jenazah gitu ya, tidak boleh merusak jenazah, menyakiti atau lain sebagainya. Itu masih sama, yaitu tidak sama dengan bagaimana kita mensejahterakan keluarga dan juga jenazah yang akan kita ruki. Mengapa sih harus pakai sabun, sampo, bahkan sikat gigi, bahkan kapas ya, bahkan kain kafan? Kenapa tidak plastik gitu ya? Nah, itu adalah bagian dari untuk yang nomor 6 ini. Ketika kita memandikan, kita juga harus memperhatikan ya, air itu harus mengalir ya. Ketika sisa memandikan, airnya harus tetap terus mengalir dan dia kembali ke tanah gitu ya. Itu upaya untuk mencegah kita dari terkena penularan penyakit, misalnya ada kuman atau penyakit dari jenazah tersebut. Kenapa juga harus pakai kaos tangan, harus pakai masker? Ya, itu adalah upaya yang pas ya, yaitu implementasi SDGs nomor 6 gitu, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Sanitasi yang layak yang kita perhatikan di sini yaitu limbah dari memandikan jenazah itu harus sesuai pada tempatnya, tidak berapa ratus tahun butuh terurai, ratusan tahun ya. Nah, maka jenazah pun kenapa Islam sudah memberikan syariat untuk membungkus mayat, membungkus
jenazah itu nggak pakai plastik, tapi pakai kain kafan yang seperti yang sudah kita lakukan kemarin-kemarin gitu ya. Dan itu dipraktekkan seluruh muslim di dunia gitu ya. Ya itu juga dalam rangka menjaga ekosistem daratan juga. Apa jadinya jika mayatnya dibungkus plastik gitu ya, tidak akan terurai karena tertutup dengan plastik gitu. Dan itu sungguh menyakiti jenazah gitu ya, karena nanti dia tidak akan bersatu dengan tanah, karena sejujurnya ya, hakikatnya kita berasal dari tanah dan juga akan kembali ke tanah. Maka proses penyelenggaraan jenazah ini adalah sudah pas sekali seperti yang dicita-citakan PBB yang ada 17 itu. Kemudian yang pas dengan materi kita adalah 3 yang seperti sudah Ibu sampaikan tadi. Teman-teman, itu adalah teori bagaimana kita dalam merukti jenazah gitu ya, seperti yang sudah kita pelajari tadi. Kalian sudah paham, sudah tahu apa saja yang perlu dipersiapkan, dan minggu depan kita akan praktek di masjid untuk kemudian kalian akan melakukan proses pemandian, pengkafanan, dan menyolatkan jenazah. Oke, saya akhiri pelajaran pada siang hari ini. Semoga menjadikan ilmu kita bertambah dan menjadikan kita semakin peduli terhadap lingkungan, bahwa apa-apa yang sudah disyariatkan oleh Islam itu sejalan ya dengan apa yang ada di untuk pelestarian bumi ini. Terima kasih, Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan selanjutnya, guru melakukan briefing dan penguatan kembali poin-poin SDGs yang sudah disampaikan dalam praktik pemulasaran jenazah kali ini. Siswa melakukan praktik memandikan jenazah sesuai dengan syariat Islam yang sejalan dengan poin SDGs nomor 6, yaitu air bersih dan sanitasi yang layak. Setelah selesai dimandikan, jenazah kemudian dikafani yang sesuai dengan poin SDGs nomor 15, yaitu menjaga ekosistem daratan. Siswa mempraktikkan sholat jenazah yang sesuai dengan poin SDGs nomor 3, yaitu kehidupan yang sejahtera. Dipraktikkan pula bagaimana mengubur dan membuka tali jenazah yang sesuai dengan poin SDGs nomor 15, yaitu menjaga ekosistem daratan.